PPG kelas 3 angkatan 2 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2020 dengan nomor UKG 201501018063. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, di tengah pandemi seperti sekarang ini, kita harus tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan memakai masker, rajin mencuci tangan. Walaupun kita tidak memakai masker, kita pakai face shield ya, untuk agar terhindar dari penyebaran virus corona. Sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Neng Maya, silahkan pimpin doa. Alhamdulillah, dengan berdoa semoga pembelajaran di hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk masa depan kalian. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya berdiri. Hadir semuanya? Hadir. Kelompok 2? Kelompok 2? Hadir. Kelompok 3? Hadir. Kelompok 4? Hadir. Alhamdulillah ya. Yang siap belajar? Siap. Ya. Siap. Yang belum rapi duduknya dirapikan. Ya, bajunya yang belum dimasukkan silakan dimasukkan terlebih dahulu. Ya, supaya kita siap untuk belajar ya. Selanjutnya untuk menambah semangat kita supaya tidak ngantuk dan semangat, kita akan melakukan tepuk semangat lah. Tepuk semangat. Harus semangat ya, karena pada hari ini kita akan belajar materi yang menyenangkan ya untuk kalian ya. Seperti itu. Kemarin kalian telah belajar apa? Belajar tentang berbagai pekerjaan. Apa saja pekerjaan? Ada? Ya, betul. Kebun terus arsitek, betul. Pares. Kemarin kita belajar tentang kebun teh, ada arsiteknya, itu berbagai pekerjaan. Nah, di lingkungan sekitar kita juga ya, orang tua kalian ada pekerjaannya, ada yang sebagai pedagang, petani, guru, karyawan, dan lain sebagainya. Kita akan belajar materi kelas 4, tema 4, subtema 3, pembelajaran saat mana tujuan pembelajarannya itu 1. Setelah kalian memperhatikan video dongeng, kalian mampu menilai cerita dongeng dengan bahasa kalian sendiri. Yang pertama. Yang kedua, setelah memperhatikan video dongeng, kalian mampu menceritakan sifat tokoh dalam dongeng. Yang ketiga, jadi yang pertama kita nanti akan belajar dongeng ya. Kita akan belajar dongeng. Terus ada kerjaan, berbagai pekerjaan ya. Ada pekerjaan sekolah kayu dan kalian akan memperhatikan gambar penampakan hutan. Apa itu dongeng? Pernah dengar kata dongeng? Pernah tidak? Nah. Pernah dengar cerita dongeng? Nah. Apa
yaitu berhentilah mengejek hewan lain. Nah, tadi kalian kalau menyaksikan video dongeng, bagaimana tidak videonya? Ya, di sana ada pelajaran yang bisa kita ambil seperti yang pertama penjelasan tadi, bahwa dalam dongeng itu ada amanatnya. Jadi ada apa saja unsur-unsurnya. Yang pertama apa? Ada apa dalam dongeng tadi? Ada tokoh, betul. Terus apa lagi? Sifat tokoh. Terus yang pertama ada apa? Ada judul, ya, ada judulnya. Yang pertama. Yang kedua apa? Ada tokoh. Terus yang ketiga, yang pertama judul. Apa judulnya? Kelinci dan kura-kura. Terus tokohnya siapa saja? Kelinci, kura-kura, rubah, monyet, ya, semua sifat tokoh. Pertama, kelinci. Sifat tokohnya bagaimana kelinci? Sombong, ya, menganggap remeh hewan lain. Dia merasa yang paling hebat, merasa lainnya paling kencang, yaitu kelinci. Terus ada lagi, tadi yang menantang kelinci siapa? Kura-kura. Bagaimana sifat kura-kura? Baik hati. Terus betul, semangat, ya, betul, tetap semangat. Gigih, yang itu sifat apa tadi? Kura-kura. Tadi kelinci sombong dan besar kepala. Sifat kelinci itu sombong dan besar kepala tadi, ya. Dan kura-kura pantang menyerah, gigih, baik, yaitu sifat kelinci dan sifat kura-kura. Tempatnya di mana? Tempatnya di hutan, ya. Tempatnya ada di hutan. Terus awal ceritanya kelinci menantang hewan di hutan, ya, untuk balap lari. Kemudian kura-kura menantang tantangan kelinci. Akhir ceritanya bagaimana? Akhir ceritanya kura-kura menang, berhasil mengalahkan kelinci, ya. Kura-kura berhasil mengalahkan kelinci. Nah, pesan moralnya apa? Pesan moralnya yang bisa kita ambil. Apa pesan moralnya? Pesan moralnya jangan menjadi sombong, apalagi, ya. Harus tetap semangat. Kalian juga semangat, ya. Ketika kalian belajar, ketika kalian punya cita-cita, kalian harus semangat. Jangan pantang menyerah, rajin belajar, ya. Seperti tadi, ya. Dari sifat kura-kura, dia meskipun dia tahu dia lambat, tapi kura-kura pantang menyerah. Seperti itu. Setelah kalian menyimak dongeng kelinci dan kura-kura, di mana mereka hidup di hutan yang penuh dengan pohon, ya. Di sekitar kita juga, di kampung kita juga dikelilingi oleh pegunungan. Di mana pegunungan itu banyak pohon. Apa saja yang bisa dibuat dari kayu, kira-kira apa saja? Ada kursi, banyak. Perhatikan di kelas ini. Nah, perhatikan yang kalian hadapi ada meja dari kayu berasal dari pohon. Terus yang kalian duduki ada bangku. Nah, selanjutnya di sini ada teks, ya, teks bacaan. Coba siapa yang mau baca makanan? Silakan Pak Alex baca teksnya. Yang keras. Muhammad adalah seorang pengrajin kayu. Ia bekerja membuat aneka macam mebel seperti meja, kursi, lemari, daun, pintu, kusen, dan lain sebagainya. Muhammad mendapatkan kayu sebagai bahan baku dari tempat gesekan kayu yang ada di. Terima kasih untuk Pak Res, tepuk tangan. Ini bacanya sudah bagus, sudah lancar, ya. Sudah donasinya sudah ada, sudah bagus. Pak Res, tadi, ya, Pak Rahmat adalah seorang pengrajin kayu. Pak Rahmat tahu tidak? Tahu, orang Ampung Cibungur ada. Di mana tinggalnya? Di RT 1, di RT 1 RW 2, ya. Pak Rahmat bekerja sebagai pengrajin kayu.
bagaimana proses pengolahan kayu menjadi minyak kursi dan apa saja proses dan apa saja profesi pekerjaan di dalamnya kira-kira. Bagaimana prosesnya? Pertama, Menebang kayu. nebang kayu. Ada pohonnya dulu tidak? Nah, pohon di mana? Di hutan. Terus Ditebang. ditebang. Terus diangkut ya, diangkut. Pohon diangkut. Pernah lihat tidak mobil dengan mengangkut kayu seperti itu? Pernah lihat tidak? Nah, kebetulan sekolah kita di pinggir jalan. Kita sering melihat mobil-mobil truk, tronton dan lain sebagainya. Ada juga yang membawa kayu gelondongan seperti itu ya. Diangkut kayu gelondongan seperti itu, setelah dipotong-potong, lalu kayu gelondongan tersebut diangkut ya. Diangkut oleh truk. Nah, diangkutnya kemana? Diangkutnya ke gesekan ya, bisa gesekan. Dekat ada di kita juga yang seperti itu. Nah, perhatikan prosesnya dari kayu gelondongan itu, lihat dari awal. Dari pohon hutan yang besar-besar dipotong menjadi yang ada yang 2 meter, 3 meter, 4 meter dan lain sebagainya. Terus pohon gelondongan tadi atau kayu gelondongan tadi diangkut oleh mobil truk ya. Selanjutnya dibawa ke gesek. Perhatikan di sini ada kayu gelondongan, masih gelondongan digesek, dibentuk menjadi papan, menjadi balok dan lain sebagainya. Itu digesekkan ya, masih menjadi bahan baku setengah jadi. Nah, selanjutnya setelah itu masuk ke rajin kayu, diserut lagi, diukir, dibentuk, diamplas sampai menjadi meja, kursi, lemari dan lain sebagainya. Apa aja sih profesi pekerjaan di dalamnya? Ya. Pertama yang menebang pohon. Yang menebang pohon apa pekerjaannya? Menebang kayu. Terus pohon yang menebang pekerjaannya kopir, betul. Kopir tuh. Terus usaha gesekan, pengusaha gesekan. Apa pekerjaan? Kurang lebih? Yo, ada berapa? Ada 5. Betul. Pertama apa pertama? Menebang kayu. Terus kayu atau sopir. Yang ketiga orang kayu. Yang keempat orang kadin kayu. Terus yang kelima pedagang mebel. Gambar apa ini? Hutan yang gundul. Perhatikan, hutan yang gundul. Kira-kira kalau hutan seperti ini apa yang akan terjadi? Banjir, betul, bisa terjadi banjir. Apalagi? Ya betul, merusak habitat hewan ya. Perhatikan, jadi banyak dampak buruk dari hutan yang gundul. Jadi tadi kalau menebang pohon jangan sampai hutannya menjadi gundul. Awal tahun di bulan Januari itu terjadi banjir. Rumah salah satu guru kita siapa? Bu Depi kena banjir kampungnya ya. Rumah Bu Depi itu kampungnya terkena banjir. Ada rumah yang hanyut, mobil hanyut ya, jembatan sampai roboh. Itu karena tadi hutannya gundul. Itu bisa terjadi banjir bahkan memakan korban. Air ketika turun ya, air hujan ketika turun itu langsung mengalir menggerus tanah ya. Tidak meresap ke akar kayu, ke akar pohon, langsung menggerus tanah. Akhirnya tanah karena tadinya kekeringan akan langsung terbawa air sehingga terjadi longsor ya. Banyak ya di Sukajaya itu rumah yang tertimbun tanah longsoran. Tuh, karena tadi karena kekeringan, sedangkan hutannya gundul, terjadilah longsor. Apa yang terjadi jika tadi ya pohon-pohon tadi tebang? Yang pertama, rendahnya kualitas oksigen ya, karena tumbuhan itu menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan
air. Yang keempat apa? Kekeringan, karena tadi apa pohonnya tidak menyerap air seperti itu, maka langsung terjadi kekeringan. Yang kelima, longsor. Yang keenam, habitat hutan menjadi. Nah, selanjutnya apa yang kita bisa lakukan untuk menjaga kelestarian hutan supaya hutannya tidak gundul? Apa kira-kira? Menggunakan sistem tebang pilih. Betul. Kelompok lain ada? Kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompok 3 ada lagi? Apa yang bisa kita lakukan? Tidak menambah pohon sembarangan. Jangan menambah pohon sembarangan. Kelompok lain ya, yang perempuannya melakukan reboisasi ya, melakukan reboisasi dan lain sebagainya. Perhatikan. Ini yang pertama, melakukan reboisasi. Yang kedua, masyarakat bisa tebang pilih. Yang ketiga, melindungi dan menjaga habitat makhluk hidup di hutan. Yang keempat, tidak membuat sampah sembarangan. Nah, yang pertama melakukan reboisasi. Ada yang tahu reboisasi? Pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Bahasa sederhananya, reboisasi itu melakukan penanaman kembali hutan yang gundul. Reboisasi merupakan kegiatan penanaman hutan yang telah ditebang maupun tandus ya. Jadi kalau kalian punya gunungnya sudah ditebang, kalian ambil pohon kayunya, pohonnya diambil, ditebang tadi, maka kalian harus menanam hutan tersebut, menanam kembali atau melakukan reboisasi ya. Jadi hutannya jangan dibiarkan gundul. Bisa ditanami pohon apa? Jambu, apalagi pohon hutan, pohon durian. Orang ini adalah sebuah kegiatan mengatur, kalian mengatur yang terbaik dan membiarkan yang lainnya. Jadi kalian ketika ingin menebang pohon di kebun kalian, cari yang sudah layak ditebang. Maka pohonnya sudah besar, sudah tua, baru itu ditebang. Yang kecil-kecil dibiarkan dulu bertumbuh. Ya, selanjutnya yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Kenapa? Karena sampah dapat merusak ekosistem hutan ya. Nah, tumbuhannya akan rusak, hewannya tadi bisa tercemar ya, apalagi sampah kimia ya, atau misalnya sampah plastik. Sampah plastik itu butuh ratusan tahun untuk menguraikannya ya, jadi susah diurai. Nah itu tadi yang bisa kita lakukan ada empat kegiatan. Yang pertama apa? Yang pertama melakukan reboisasi. Yang kedua, melaksanakan sistem tebang pilih. Yang ketiga, melindungi dan menjaga habitat makhluk hidup di hutan. Yang keempat, sampah sembarangan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum dipahami materinya? Ya, dari awal, dari unsur dongeng dan lain sebagainya, ada yang belum dipahami? Ada yang salah? Salah belum? Ya, sekarang kita akan melakukan speaking, semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Setelah kalian menerima materi tadi, kita akan melakukan speaking dengan tepuk pagi, siang, sore, malam. Tepukan ini memerlukan kalian untuk konsentrasi. Yang tidak konsentrasi, hukumannya bernyanyi di depan ya. Hukumannya bernyanyi di depan yang tidak konsentrasi. Makanya jika ada satu orang dari salah satu kelompok yang tidak konsentrasi, maka satu kelompok itu bernyanyi di depan. Mulai pagi, siang, malam. Kelompok mana? Ini kelompok
masing-masing ya. Selanjutnya kalian akan mengerjakan gambar kegiatan peserta didik atau LKPD. Nah, LKPD ini dikerjakan secara diskusi ya. Jadi Bapak minta keaktifan semua anggota kelompok ikut berdiskusi ya, ikut berpikir untuk menjawab LKPD ini ya. Bantu temannya ya, supaya tulis nama kelompok, nama anggotanya. LKPD-nya sudah selesai? Nah ya. Nah sekarang LKPD-nya simpan dulu di atas meja. Sekarang semuanya berdiri ya, semuanya berdiri lagi supaya kalian sudah terkenal tidak? Nah sekarang jadi posisinya berbaris satu kelompok atau berpasangan, dua orang berpasangan, pegang pundak teman kalian. Pegang pundaknya pegang, terus pijit sekarang pundak kalian, pijit pundak kalian. Ya udah, sekarang balik kanan, gantian. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Semuanya. Silakan disampaikan hasil diskusinya. Yang menjadi orang sombong dan menganggap dengan orang lain. Bagaimana menurutmu cerita tersebut? Apa alasannya? Menarik karena demikian pura-pura. Coba ceritakan bagaimana sifat atau kelinci dalam tersebut kelompok organisasi melaksanakan sistem terbang kelinci dan membawa sebagaimana diinginkan. Terima kasih untuk kelompok 1. Bagus hasil diskusinya. Ini mohon di bawah. Selanjutnya kelompok 2. Baik, awal cerita kelinci menantang pada semua hewan di kalangan melakukan reboisasi. Jangan membuang sampah sembarangan, tidak ada guru. Kelompok menjawab pertanyaan yang lain. Cerita yang ada. Bukan kelompok 3. Terima kasih ya. Terima kasih untuk kelompok 4, tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 4. Baik. Hasil diskusi kalian sudah memperhatikannya dan hasilnya bagus semuanya. Tepuk tangan. Kelompok yang telah tampil ya. Bapak akan mengulas sedikit ya tentang LKPD yang akan kerjakan. Pertama, tadi ada
kelinci dan kura-kura. Terus tokohnya siapa saja? Kelinci, kura-kura, terus kura, tikus ya. Betul, tokohnya itu siapa tokohnya? Kelinci bagaimana? Ada 4 profesi dalam proses pengerjaan meja dan kursi. Apa saja profesinya? Ada penambang, terus mengangkut kayu, terus alat kayu, dan pengusaha pedagang mebel. Nah, tadi selanjutnya jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahnya. Jadi gambar bukan yang duduk. Apa yang akan terjadi? Ya, betul. Terus habitat hewan juga rusak. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Pertama, melakukan terus melakukan sistem tebang pilih, tidak buang sampah sembarangan, menjaga habitat hewan yang ada di hutan. Itu ya, hasil KPD-nya sudah bagus ya. Bapak sudah jempol, sudah bagus. Selanjutnya setelah LKPD selesai, kalian akan mengerjakan gambar evaluasi. Gambar evaluasi ini dikerjakan secara individu atau masing-masing. Silakan ditulis nama, kelas, dan tanggalnya. Sekarang tanggal 23 Sekarang dikumpulkan berkelompok nomor 1 terlebih dahulu. Nomor 1 akan dikumpulkan nomor 1. Kelompok 2. Pelajaran kita telah selesai. Apa pelajaran kita yang telah kita pelajari hari ini? Apa saja? Pertama, ini apa lagi? Bukan ya? Terus apa lagi? Proses pengolahan kayu ya. Itu. Ada tidak pelajaran yang belum kalian pahami? Ada tidak? Sudah? Berapa semuanya? Sudah ya. Kita pelajari. Apa pelajaran yang kalian sukai? Ya, video dongeng apa? Pura-pura ya. Jadi di sana ada unsur cerita ya. Unsur ceritanya apa saja? Unsur ceritanya ada terus silahkan bertanya di rumah atau belajar lagi di rumah ya. Bukunya dibuka lagi, belajar lagi supaya kalian lebih paham apa itu cerita, bagaimana proses pengolahan kayu dan sebagainya. Selanjutnya kalau kalian pulang silahkan dipimpin kelas terlebih dahulu. Neng Maya silahkan dipimpin kelas.
lagi